Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurmadi Utami dalam materi sandwich dalam mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Itu adalah contoh-contoh sandwich yang dibuat oleh teman-teman kalian, oleh kakak kelas kalian. Sandwich ya, itu ada plus sandwich, ya, ada club sandwich dan ada open sandwich. Tahukah kalian tentang sandwich ya? Untuk memahami materi sandwich, kita pelajari materi satu persatu. Yang pertama, mengenai pengertian sandwich. Apa pengertian sandwich itu? Ya, sandwich adalah makanan yang dibuat dari bermacam-macam roti, bread yang diiris merupakan belahan tipis dan diisi dengan berbagai isian. Pengertian yang kedua yaitu sandwich adalah hidangan yang dibuat dari 1-2 iris roti atau lebih dan terdapat makanan lain yang diletakkan di antara kedua iris roti tersebut. Ya, itu adalah pengertian sandwich. Ya. Yang berikutnya adalah fungsi sandwich. Fungsi sandwich itu untuk dimakan pada waktu istirahat yang pendek. Kemudian untuk dimakan dalam perjalanan, dapat dihidangkan sebagai makanan kecil atau snack atau sebagai makanan utama atau main course. Dan fungsi yang lain adalah dapat menggantikan makan pagi atau breakfast dan makan siang yang memenuhi gizi yang dibutuhkan. Itu adalah fungsi daripada sandwich ya. Yang berikutnya adalah komposisi sandwich ya. Jadi sandwich itu terdiri dari apa bahan-bahannya ya. Ya. Komposisi sandwich itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah bread atau roti, yang kedua spread atau olesan, yang ketiga filling ya atau isian, yang keempat adalah garnish atau hiasan. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang komposisi sandwich. Komposisi yang pertama adalah bread atau roti ya. Bread atau roti itu sebagai bahan utama pembuat sandwich dan merupakan salah satu sumber gizi yang mengandung karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi, di mana fungsi daripada bread itu adalah memberi tekstur, flavor, dan bentuk sandwich, untuk memberi wadah dari isi sandwich, untuk menambah nilai gizi khususnya karbohidrat. Fungsi yang berikutnya adalah menyediakan serat yang diperlukan tubuh khususnya bila menggunakan whole wheat bread atau roti gandum yang utuh. Nah, kemudian jenis roti apa saja yang dapat digunakan untuk sandwich ya, macam-macam roti yang dapat digunakan untuk sandwich. Yang pertama adalah roti tawar putih, yang kedua adalah French bread, yang ketiga adalah burger bun, yang keempat adalah whole meat bread. Ya, yang berikutnya adalah French bread. Ya, French bread itu berbentuk pentungan ya, seperti pentungan dan panjangnya sekitar 40-50 cm. French bread merupakan roti khas dari Prancis ya. Kemudian yang berikutnya adalah burger bun. Burger bun bahannya hampir sama dengan bahan untuk membuat roti tawar putih,
tetapi bentuknya berbeda ya. Untuk burger bun ini bentuknya bulat. Kemudian whole meat bread itu adalah terbuat dari wheat grain atau biji gandum dan mengandung dedak dalam tepung sehingga kandungan seratnya tinggi ya. Kemudian komposisi yang berikutnya, yang kedua adalah spread atau olesan ya. Spread atau olesan adalah bahan makanan yang lembek atau kental yang biasanya dioleskan pada permukaan roti ya, di mana fungsi daripada spread itu adalah sebagai perekat isian atau filling ya. Kemudian bisa untuk menambah rasa, kemudian bisa untuk menambah nilai gizi sandwich tersebut ya. Kemudian apa saja syarat-syarat pada sandwich tadi ya? Syarat daripada spread maksudnya ya, tekstur spread itu lunak, kemudian spread tidak boleh berair, kemudian spread mudah dioleskan ya. Contohnya mentega, butter, mayones ya, mayones saus. Kemudian apa tujuan daripada pemolesan ya? Tujuan dari pemolesan adalah untuk menambah kelembutan roti ya, supaya rotinya tidak kering, kemudian melindungi roti dari masuknya cairan isi ke dalam roti yang dapat membuat roti menjadi basah. Kemudian bisa berfungsi atau tujuan daripada pemolesan adalah menambah warna ya. Komposisi yang berikutnya adalah filling atau isian daripada sandwich tersebut ya. Isian daripada sandwich ya adalah bahan makanan yang dapat diletakkan di atas atau di antara roti yang sudah dibumbui spread tadi ya, dimana bahan yang digunakan untuk isi sandwich tersebut bisa sayuran ya, biasanya ada sayurannya ya, bisa selada, tomat, timun, kemudian bisa beef dan hasil olahnya, jadi bisa sosis beef ya, unggas dan hasil olahnya, misalnya ayam yang dimasak ya, kemudian fish, seafood dan hasil olahnya, dan dapat juga ditambahkan keju sebagai isiannya. Komposisi yang berikutnya adalah garnish ya. Komposisi yang keempat adalah garnish ya. Garnish atau hiasan adalah hiasan makanan dalam sandwich tersebut ya, supaya lebih menarik ya. Dimana fungsi garnish tersebut itu adalah untuk menambah penampilan sandwich dan dapat menambah nilai gizi ya. Berikutnya adalah syarat-syarat dari garnish ya. Syarat daripada garnish itu harus yang sederhana, kemudian dapat dimakan, bersih dan segar, memiliki rasa yang sesuai dengan isian. Yang berikutnya adalah klasifikasi sandwich ya. Sandwich itu dapat diklasifikasikan, macam-macam sandwichnya itu bisa berdasarkan suhu saat menyajikan, kemudian berdasarkan penghidangannya, dan berdasarkan bentuknya. Kita bahas satu persatu. Sekarang yang berdasarkan suhu saat menyajikan itu macam sandwich ya, terdiri dari cool sandwich dan hot sandwich ya. Yang cool sandwich tersebut dibuat dan dihidangkan dalam keadaan dingin pada suhu 15 derajat Celcius. Sedangkan yang hot sandwich itu sandwich yang dibuat dan dihidangkan dalam keadaan panas pada suhu 60 derajat Celcius ya. Yang berikutnya adalah berdasarkan penghidangannya ya. Yang berdasarkan penghidangannya itu ada open sandwich dan closed sandwich ya. Yang open sandwich itu sandwich yang dihidangkan terbuka
tanpa irisan roti penutup di atasnya. Sedangkan yang close sandwich itu adalah sandwich yang mempergunakan lebih dari satu iris roti dan dihidangkan tertutup oleh irisan roti yang lainnya. Yang berikutnya adalah sandwich berdasarkan bentuknya ya, yang bentuknya ini ada bermacam-macam ya, yang berdasarkan bentuknya ini ada open sandwich ya, ada club sandwich, ada kanape, ada panini atau panino sandwich, ada croque sandwich atau madame sandwich, ada French toast, ada pinwheel sandwich, ada submarine sandwich, dan ada burger sandwich. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah open sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari ya satu lembar roti dengan satu macam atau lebih isiannya. Jadi hanya satu macam roti saja ya, atau hanya satu roti saja, tidak ditutup dengan roti yang berikutnya. Yang berikutnya adalah club sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari dua lembar roti. Di atas roti pertama diisi berbagai macam isi ya, tergantung selera isinya apa, seperti lettuce, daging, irisan tomat, dan diberi saus. Kemudian ditutup dengan roti yang kedua, jadi tertutup. Itu adalah contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah kanape ya. Adalah sandwich berupa makanan kecil yang berbentuk potongan kecil-kecil diisi dan diberi hiasan menarik tanpa ditutup, serta dapat dihidangkan panas maupun dingin. Ya. Kanape itu dapat dibuat dalam bentuk bulat, segitiga, lonjong, dan persegi, dan ukurannya itu kurang lebih 3-4 cm atau disesuaikan dengan ukuran mulut. Ya, ini biasanya big size ya, jadi 1 kali suap itu ya. Ya, yang berikutnya adalah panini atau panino sandwich, yaitu sandwich yang terbuat dari roti yang dibelah horizontal dan diisi dengan sosis, daging asap, mozzarella cheese, dan slice cheese. Ya, panini ini setelah diisi dipanggang dan disajikan dalam keadaan suhu panas. Ya. Yang berikutnya adalah French toast, ya. Itu adalah sandwich yang menggunakan roti yang dipanggang dan disajikan dengan mentega, selai, kacang, sirup buah, saus apel, whipped cream, coklat, gula, atau kacang-kacangan. Ya. Yang berikutnya adalah pinwheel sandwich ya. Nah, yang pinwheel sandwich ini dibutuhkan potongan roti yang memanjang ya. Kemudian sandwich ini diisi dengan saus, telur dadar, daging asap, daun selada ya. Kemudian digulung, kemudian dipotong-potong ya, atau biasanya disebut yang roll sandwich itu ya, dari roll sandwich kemudian dipotong, itu namanya pinwheel sandwich ya. Yang berikutnya adalah submarine sandwich, yaitu sandwich yang terbuat dari roti yang panjangnya 12 cm ya, dengan isi daging, keju, daun selada, tomat, mayones, saus ya. Roti yang dipergunakan adalah French bread ya. Yang berikutnya adalah burger sandwich, yaitu sandwich yang terdiri atas roti bulat agak pipih dan dibelah untuk menyisipkan daging cincang atau burgernya itu ya, daun selada, tomat, keju, mayones dengan ketebalan isi kurang lebih 2 cm ya. Yang berikutnya adalah persiapan yang harus dilakukan dalam pembuatan sandwich ya. Persiapan yang harus dilakukan itu yang pertama adalah menyiapkan bahan. Kemudian memilih bahan sesuai dengan pilih bahan dan sesuaikan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian lakukan teknik trimming, jadi bagian-bagian yang tidak diperlukan itu dipotong ya, kemudian diisi ya. Kemudian
yang berikutnya adalah teknik berikutnya adalah cutting ya. Cutting itu dipotong jadi 4 atau jadi 2 atau jadi 3, itu tekniknya cutting. Kemudian yang berikutnya itu arranging ya, diletakkan di atas piring, ditata yang bagus ya, yang menarik. Kemudian dalam piring itu berikutnya harus diberi garnish supaya lebih menarik lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah porsi sandwich ya. Porsi sandwich ya, di sini untuk ukuran porsi sandwich untuk satu porsi mempunyai berat antara 160 gram sampai 200 gram yang terdiri dari roti atau breadnya itu 50 sampai 60 gram, spreadnya 10 sampai 15 gram, fillingnya 60 sampai 75 gram, dan garnishnya 40 sampai 50 gram. Ya. Yang berikutnya adalah kriteria sandwich. Bagaimana kriteria sandwich yang baik ya? Kriteria sandwich yang baik, yang pertama roti tidak hancur ya dan tidak patah pada saat diambil. Kemudian kriteria yang kedua, filling tidak meleleh keluar dan mengalir pada bagian tepi sandwich. Kemudian sandwichnya itu dipotong rapi, rata, dan masing-masing potongan merupakan kesatuan yang utuh. Itu adalah kriteria sandwich ya. Ya, yang berikutnya adalah tugas. Tugas apa yang harus kalian buat ya? Tugas yang harus dibuat ini ya. Iya, tugas yang dibuat ini ya. Buat satu menu sandwich, terserah kalian ya. Mau sandwich isinya apa terserah ya. Buat satu macam sandwich, jenis sandwichnya terserah. Kemudian buat job sheet sandwich tersebut dan dikumpulkan 3 hari dari sekarang. Ya, demikianlah tadi materi tentang sandwich. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat untuk belajar dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.